Seorang pemuda di Salatiga menggugat ibu kandung karena masalah kepemilikan mobil. Sang anak meminta ibunya segera mengembalikan mobil atau mobil yang dipakai oleh ibunya tersebut akan dikenakan biaya sewa. Dewi Firdaus, warga Semarang, menjadi tergugat di Pengadilan Negeri Salatiga oleh anak kandungnya Alfian Prabowo yang berusia 25 tahun. Alfian menggugat ibunya atas kepemilikan 1 unit mobil minibus. Kasus bermula saat rumah tangga antara Dewi Firdaus dengan suaminya retak. Setelah perceraian, sang anak justru melayangkan gugatan pada ibunya atas kepemilikan mobil yang dibeli atas nama putranya itu sendiri, yaitu Alfian Prabowo. Selain itu, Dewi juga diminta uang sebesar 200 juta rupiah sebagai biaya sewa mobil yang saat ini ia pakai. Mediasi antara ibu dan anak sempat terjadi, namun tidak menemukan titik terang. Selama saya memakai mobil itu, saya dinilai menyewa. Jadi ada hitungannya menyewa per bulan sekian, yang sekian tahun dijumlahkan menjadi 200 juta. Jadi yang diminta 2 hal itu, gitu. Jika tidak bisa memenuhi yang 200 juta, rumah yang saya tinggali sekarang akan disita jaminan. Karena sebetulnya di mediasi itu anak saya tuh akan sama ibunya itu wah ini ibu saya. Gitu. Saya berharap dia mencabut, tapi ternyata pada saat mediasi itu masih tetap pada pendiriannya. Dia melanjutkan gugatan itu. Kasus gugat-menggugat antara ibu dan anak ini terus bergulir dan segera memasuki sidang pertama di Pengadilan Negeri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus seorang anak yang tega menggugat ibu kandung terkait kepemilikan mobil, sudah ada Ibu Dewi Firdaus. Ini ibu yang memang digugat oleh anak kandungnya sendiri. Selamat siang, Ibu Dewi. Selamat siang. Baik, Ibu Dewi, hingga saat ini upaya apa yang sudah dilakukan untuk mungkin memediasi begitu antara ibu dan juga anak? Sampai saat ini saya masih kesulitan menghubungi anak-anak saya. Dan anak-anak saya itu tidak pernah sekalipun mau mengirim pesan, menelpon saya, apalagi nanyakan kabar saya, Mbak. Masa demi harta, tiga itu dia sangat saya. Maaf ya, saya nggak bisa nahan. Ya Bu, tidak apa-apa Bu. Baik, ya mohon maaf sekali Ibu Dewi, kita harus menanyakan hal ini kepada Ibu Dewi. Artinya belum ada respon sedikit pun dari pihak anak begitu? Belum ada sama sekali. Saya sudah berusaha kontak, saya sudah mengirim pesan lewat WA, saya menelpon, tidak ada jawaban. Saya tidak tahu harus bagaimana. Sementara dari pihak pengacara dia juga sulit, juga tidak ada sama sekali keinginan untuk berkomunikasi. Selesai sudah mereka langsung menghilang, melihat sedikit pun ke saya tidak. Baik. Bu Dewi, untuk informasi anak ibu ini menggugat ibu mengetahuinya pertama kali dari mana, Bu? Iya, saya kaget, Mbak. Saya pulang kantor sore-sore udah lelah gitu ya. Saya lihat di teras rumah itu ada amplop coklat. Saya lihat loh kok tulisannya PN Salatiga. Saya merasa nggak ada urusan apa-apa, Mbak, dengan hukum, apalagi dengan PN Salatiga. Saya buka amplopnya, saya langsung lemes. Ya Allah, kok anak saya tega gugat seperti ini gitu. Saya lemas, saya nangis. Sebelum ada bicara apa-apa sama sekali, tiba-tiba saya digugat. Harusnya bilang dulu, ibu tuh tempat kita curhat. Apa aja bilanglah. Bilang sama mamahnya ada apa, ibunya apa. Ya. Jangan tiba-tiba saya mau diseret ke meja hijau seperti ini. Baik, Ibu Dewi, ini sebelum ada gugatan, adakah permasalahan ibu dengan anak? Sebenarnya tidak ada ya, Mbak. Sampai papahnya itu menggiring anak-anak berpihak dalam mulai perceraian sampai gono gini. Anak-anak tuh minta hak juga di dalam gono gini.
Cuman saya tidak permasalahkan, tapi di situ mereka menulis, aduh yang merendahkan saya, yang menghina saya gitu. Kalau mau harta tuh bilang dong maunya seperti apa gitu. Itu bisa dibicarakan. Bukan terus saya dihina-hina, saya digugat, saya disengsarakan. Tidak cukup mereka ya menghina saya di memori banding gugat, itu masih juga di ini mobil satu-satunya alat transportasi saya kerja masih juga mau dirampas. Saya masih diminta lagi uang sewa. Jadi bukan hanya mobil-mobil dirampas, tapi masih ditambah saya memakai itu saya sewa 200 juta. Baik, berarti anak kandung ibu sendiri ini selain menuntut untuk mobilnya dikembalikan, ibu juga dituntut untuk membayar sewa. Seperti itu, bukan Iya. pilihan. Bukan pilihan, Mbak. Itu dua permintaan katanya. Baik, Ibu Dewi. Dan sayangnya perbuatan ini didukung sepenuhnya oleh ayahnya, difasilitasi. Pada saat mediasi, ayahnya langsung menyetujui seluruh gugatan anaknya. Terus pada saat jawaban tergugat satu, ayahnya itu juga langsung menyetujui. Ada bukti-buktinya ini, jawaban ayahnya itu menyetujui seluruhnya. Ayah heran, iyalah dia setuju lah, saya gimana dong, nggak ada alat transportasi, saya gimana dong diminta uang segitu. Mereka nggak mikirin saya, Mbak. Baik, Bu Dewi, kalau untuk sidangnya sendiri ini kapan, Bu? Sidangnya lagi nanti hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 jam 10 pagi di PN Salatiga. Baik. Saya akan sendirian, Mbak, nggak punya lawyer. Baik, kita harapkan juga kekuatan untuk Ibu Dewi menghadapi hal ini. Ibu Dewi, selama ini mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Ibu kepada anak Ibu yang mungkin tidak bisa disampaikan begitu. Ada keluh kesah yang bisa disampaikan Ibu Dewi? Saya ingin anak saya tuh berhenti nyakiti saya. Saya ingin hati nurani dia terbuka untuk bisa mencabut gugatannya. Baik. Saya nggak kuat. Apa yang dia mau, dia bisa curhat ke saya. Baik, itu harapannya gugatannya dicabut dan memang permasalahan keluarga ini memang seharusnya tidak ada begitu antara ibu dan juga anak. Yang kuat Ibu Dewi, kita harapkan yang terbaik untuk Ibu Dewi dan juga keluarga ya. Tidak ada lagi. Ya. Seorang anak menggugat-gugat ibu kandungnya ya. Kita ngerasain loh, Mbak, mengandung 9 bulan tuh. Ya. Melahirkan itu, menyusui, ditimbang-timbang. Setelah dewasa saya ditaruh ke meja hijau, digugat seperti ini, Mbak, sakit ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi Firdaus. Semoga permasalahan yang Ibu alami bisa Terselesaikan ya.